Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Talk Show Aceh TV dan kita sudah sampai di segmen terakhir dan kami masih menunggu partisipasi Anda di line telepon. Anda bisa lihat di layar kaca TV Anda dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan ini di YouTube dengan kata kunci Aceh TV live streaming. Pak Kadis, ini kalau kita lihat ini sudah ada fasilitasi KANU Lembaga Keuangan Syariah. Apakah masyarakat kita juga sesyariah itu Pak kemudian untuk bisa itulah selama ini kan masyarakat cuma melihat dari sisi lembaga keuangannya saja. Makanya ada tadi seperti dalam tanda kutip ada yang mempertanyakan apakah ganti baju dan lain sebagainya. Nah sebenarnya syariah ini bukan hanya di lembaga keuangannya, tapi masyarakat kita juga harus bersyariah. Nah sebagai contoh begini, mungkin dalam kehidupan masyarakat kita ada saja orang yang meminjam uang pada temannya, tapi kemudian pura-pura lupa mengembalikan. Nah artinya kan ini masyarakat juga perlu kita didik juga, perlu kita cerahkan juga bahwa syariah itu bukan hanya dari sektor lembaga perbankannya, tapi kita sendiri juga harus bersyariah. Ketika sampai waktu, kalau pinjam, kembalikan. Kalau berhutang, bayar. Kan begitu. Nah jangan kemudian kita mencari-cari cara agar tidak bayar. Nah berarti kan kita tidak syariah. Nah sekarang syariah itu masuklah ke sana semuanya. Semuanya harus masuk ke syariah. Lembaga perbankannya masuk, masyarakatnya masuk, pemerintah masuk, LSM masuk. Semua sama-sama kita masuk ke dalam syariah itu. Baik. Nah, itu semua komponen ya iya, Pak? Betul. Jadi jangan pulau-pulau lupa ya Pak kalau ditagih. Iya. Pak Akris, kalau tadi kan kita bicara mengenai bank saja ya Pak. Tapi kan banyak pesan yang masuk nih Pak. Apalagi kondisi sekarang juga kita lagi masa transisi untuk bangkit pinjaman. Anda butuh pinjaman cepat. Apakah itu kemudian akan hangus Pak dari bumi syariah misalkan? Ataupun masyarakat Aceh tidak akan menerima lagi SMS itu? Atau misalkan lembaga-lembaga lain misalnya kayak koperasi yang lembaga-lembaga non-bank itu apakah akan secepat itu bebas dari sebenarnya lembaga keuangan syariah ini kan bank sama non-bank. Artinya yang tadi sebelah pegadaian juga harus syariah. Nanti BPR karena bank ya sama juga harus multi finance pun yang biasa kita kenal kalau multi finance apa pinjam untuk beli motor. Nah, itu kan ya harus syariah sama. Jadi semuanya sebenarnya nantinya syariah. Jadi semua layanan muamalah kan sebenarnya bagian dari muamalah. Yang jelas harus syariah secara prinsip apa itu muamalahnya, prinsip transaksinya. Itu yang paling penting. Jadi itu menjadi semuanya halal. Nah, satu lagi yang disampaikan Pak Kadis tadi adalah bagaimana ekonomi yang non keuangannya tadi itu bergerak, karena bergeraknya ekonomi itu sebenarnya lebih penting dari sisi apa itu sisi hasil akhir. Ini kan hanya alat aja ini kalau sektor keuangan. Jadi dia menjadi lebih produktif, nggak boleh malas. Dia menjadi nggak ada aset nganggur. Ya kalau boleh nanti sampai dengan mengarah ke wakaf itu ya sebaiknya wakaf itu yang dibangun oleh BMA, Baitul Mal Aceh, oleh mungkin lembaga-lembaga wakaf itu ya harus yang diarahkan menjadi produktif. Jangan hanya jadi kuburan aja kalau wakaf. Tanah wakaf. Tanah wakaf itu tanah kuburan bukan. Tanah wakaf itu jadi sepi ya? Aset kita menyebutnya aset wakaf. Aset wakaf itu bisa macam-macam nanti. Saya bisa mewakafkan mobil, boleh. Gitu. Jadi akhirnya jadi produktif. Saya bisa mewakafkan tanah sawah saya yang produktif, boleh-boleh aja juga. Jadi tetap produktif. Bukan yang tanah sudah nggak bisa dipakai baru diwakafkan. Baik, itu untuk wakaf. Apalagi kemudian masyarakat yang harus tahu Pak. Poin penting lainnya nih untuk yang masyarakat. Yang kita nyebutnya social fund. Social fund itu biasanya kalau di kita ZIS ya. Ada zakat, infak, sodako. Ini betapa besarnya sebenarnya. Kalau ini dimasukkan zakat udah jelas karena dia memang zakat, keperuntukan zakat itu benar-benar udah diatur di Al-Quran, ya kan? Biasanya untuk apa? Untuk konsumsi para pihak yang memang udah disebutkan fakir. Tapi kan infak sodako ini kalau bisa untuk produktif besar sekali. Dia nggak dibatasi malahan, bukan 2,5%, 2,5% yang zakat. Infak sodako bisa lebih besar. Nah itulah jadi pembiayaan untuk ekonomi, kegiatan ekonomi yang produktif. Nah itu wakaf, itu kemudian ditambahin dengan perbankan sendiri, yang duitnya masyarakat yang sifatnya berupa pembiayaan. Nah itu berapa besar ekonomi Aceh akan punya potensi untuk menggerakkan pembiayaannya dari sumber-sumber yang halal semuanya tadi. Artinya akses masyarakat kemana nih Pak untuk bisa Nah, mereka bisa sistem yang bisa dibangun adalah pasti melalui sistem lembaga keuangan. Ataupun yang bukan lembaga keuangan tetapi misalnya BMA nanti misalnya bisa mempunyai sistem yang dia juga melakukan pembiayaan melalui, dia kan bukan lembaga keuangan tapi dia punya
uang atau punya aset yang dia wakaf yang dikumpulkan lewat BMA kan harus disebarkan di sektor produktif, jangan yang tadi, jangan akhirnya bukan produktif, mungkin nanti hanya konsumtif aja ya. Itu ya, BMA pun akan punya sistem yang juga walaupun dia bukan meminjam bentuknya sebagai lembaga keuangan, tapi dia akan masuk ke sektor produktif juga. Oke, berarti masyarakat bisa ke BMA. Ya. Salah satunya ya Pak ya. Terus ke betul. bank juga bisa nanti ya Pak ya dalam proses Ya. 40% tadi. Ya. Gimana Pak tahap pencairannya kalau untuk teknisnya? Kalau yang 40% tadi itu sebenarnya kita mengharapkan agar uang yang ada di bank syariah itu tidak nganggur. Ya. Makanya dia harus jadi tanda kutip dipaksa untuk masuk ke sektor real, untuk membiayai pembiayaan sektor real, pembiayaan masyarakat ke UMKM, ke industri gitu. Kalau enggak ya biasanya nanti dia uang ini akan meminjam antar bank syariah kan boleh kan? Tapi kan Bank syariah. tapi kan boleh sama-sama syariah. Tapi kan menjadi nggak produktif. Lebih produktif kalau dia digunakan oleh masyarakat langsung di sektor real. Dan tadi Pak ya, untuk tujuan akhirnya kan tadi Pak, untuk bisa mensejahterakan Ya, betul. dan bisa mungkin mengurangi pengangguran. Betul. Ada poin lainnya Pak Kades? Dari kami sebenarnya begini, ini langkah awal sudah kita jalani dan kita istiqamah di jalan ini. Dan semua kita, masyarakat kita semua harus mendorong dan mendukung ini semua, termasuk lembaga perbankan. Tadi kita sampaikan misalnya seperti disampaikan oleh Bapak barusan, mengapa kita tidak tergerak ekonomi kita lebih cepat? Karena mungkin selama ini memang pandemi juga jadi masalah, betul. situasi ekonomi jadi masalah. Nah sekarang ke depan nanti kita harapkan bahwa dorongan dari pihak-pihak yang memiliki modal, termasuk masyarakat. Misalnya orang kaya di kampung, dia punya uang kan bisa dia kasih ke masyarakatnya. Saya sudah pernah dulu diteliti oleh mahasiswa saya di PD itu. Ada orang kaya, dia ustadz, dia bisa meminjamkan uang kepada masyarakat, kembalikan saja tanpa jasa Social apapun. fund, social fund tadi ya, Itu punya beliau sendiri. Itu Punya beliau ekonomi sendiri. syariah juga. Nah, itu kan syariah, praktek syariah. Orang menggadaikan tanah ke beliau nggak pegang tanahnya, tetap di masyarakat itu. Begitulah cara Islam. Nah, jadi kalau selama ini dalam praktek adat kita mungkin kita yang memberikan gadai itu memegang tanah itu sebagai jaminan. Tapi beliau tidak melakukan itu. Uang diberikan sebagai bentuk pinjaman, tanah itu sebagai jaminan saja dan tetap masih di yang punya tanah. Jadi tetap dia memproduksi itu, mengapakan itu, mengusahakan itu sehingga dia cukup juga makan. Dan lembaga perbankan juga begitu, karena lembaga bisnis tentu ada bagi ada sharingnya, mitigasi resikonya. ada sharingnya. Ada mitigasi resiko. Iya. Karena Tadi itu kan- uang bukan uangnya sendiri. Tadi Iya. kalau Pak Haji kan Uang uangnya orang sendiri. lain lagi. Nah, jadi diharapkan tadi yang 40% itu supaya misalnya lembaga perbankan ke depan, lembaga keuangan ke depan tidak hanya memberikan misalnya pinjaman hanya kepada misalnya dalam tanda kutip nih, sering juga disampaikan diberikan kepada pegawai negeri saja. Maka pegawai negeri tidak akan macet karena dia punya gaji. Nah, itu tidak akan bergerak Ekonominya, sektor realnya. ini nggak terlalu bergerak kalau karena pegawai konsumtif itu. Tapi kalau dikasih ke misalnya dikasih ke nyak-nyak, dikasih ke yang di pasar-pasar itu walaupun 10 juta, 5 juta, tapi mereka menggerakkan ekonomi. Apalagi pedagang kecil ya Pak. Ya, Betul, itu mereka menggerakkan Iya, ekonomi. betul, Tapi kalau itu. dikasih ke pegawai Makanya. negeri, dikasih 200 juta, itu buat rumah, udah konsumtif itu. Dan nggak akan macet memang. Karena jelas Pak, Iya. taruh SK gitu. Iya, Iya. nah, ke depan Dan ada didoronglah jelas. supaya Iya. semua lembaga ini bisa membantu Iya. sektor-sektor real di masyarakat. Mungkin lebih dipermudah ya Pak Iya. Akses ya, Benar, misalkan benar. Jadi lembaga keuangan ini nantinya, padahal kalau demand itu banyak, mereka juga pilihannya itu mudah. Wah, dia datang ke pasar itu orang-orangnya, apalagi kalau syariah kan orang-orangnya amanah kan. Nah, udah lebih ya tadi loh, karena dia amanah kan. Ya kalau saya pinjam ya saya pasti dia berusaha untuk mengembalikan. Kalaupun ada yang tidak nunda itu karena memang sangat yang luar biasa, tidak sengaja pasti gitu. berarti arahnya ke sana ya Pak, dan dipermudah ya Pak Iya, Akres ya. betul. Bapak Kepala BI ini udah katakan dipermudah nih Pak. Insyaallah. Baik, terima kasih Bapak. Kita sudah sampai di segmen akhir Pak. Ya. Untuk terakhir nih closing statementnya dari Pak Kadis dulu Pak, silahkan Pak. Kita mengajak semua masyarakat, praktisi, teoretisi, pejabat pemerintah, semuanya lah. Semua kita bergerak untuk memajukan Aceh dari sisi ekonomi melalui prinsip-prinsip yang sudah diatur di Kanun LKS. Dan itu semuanya berujung kepada prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita yakini bahwa semua ini tujuannya adalah memperbaiki keadaan, memperbaiki masyarakat kita agar ekonominya lebih baik ke depan. Yakinlah bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan melahirkan Kanun LKS ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat Aceh semuanya, baik dunia maupun di akhirat.
Amin. Saya pikir Bapak demikian. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Terima kasih banyak Pak waktunya untuk Talk Show Aceh TV. Pak Akri silakan Pak. Kita sudah lihat sebenarnya satu persatu semua ganjalan semua ini sudah mulai dengan berjalan waktu, dengan semangatnya pemerintah, para pihak tadi, perbankan nasional untuk bisa mengkonversi sesegera mungkin menjalankan LKS ini. Juga di satu sisi lagi adalah ekonomi syariah secara lebih luas itu dijalankan. Itu menurut kami akan menjadi sesuatu yang nilai lebih. Bagaimana kita melihat ekonomi di Aceh itu akan menjadi utuh, bukan di seluruh segi kehidupannya. Jadi di ekonomi sektorial maupun ekonomi sektor keuangan ini sebuah contoh, kami menyebut contoh real yang ada di Indonesia mungkin nantinya, bahwa Aceh bisa menjadi bagian dari implementasi ekonomi syariah secara lebih luas. Karena semua kanon-kanonnya sudah lengkap di sini. Dan saya yakin kami Bank Indonesia sangat support. Bank Indonesia melihat ekonomi dengan sistem syariah ini bagian dari salah satu solusi bahwa bagaimana kita menjadi lebih produktif. Kita bisa bukan hanya terhindar riba tapi menjadi lebih produktif. Masyarakat nantinya akan lebih produktif dan mempunyai pendapatan dan sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Amin. Harapan kita semua Pak ya. Dan support penuh dari Siap, Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bapak Kepala Bank Indonesia Aceh, Pak Akri Salorani, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Amin. Terima kasih Bapak waktunya untuk sharingnya untuk Talk Show Aceh TV. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan talk show ini. Dan tayangan ini dapat Anda saksikan ulang di YouTube Aceh TV program. Saya Indah Arsika Sri mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam.